Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur senantiasa terlimpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan alam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Muharram, hari yang ke-24 kalau tidak salah. Hari ini kita membahas masalah mengobati hati yang lengah dan lalai daripada taubat. Tidak ada yang lain yang menyebabkan lengah daripada taubat kecuali karena penyakit ghaflah atau lalai. Ghaflah itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah lalai. Lengah dalam bertobat karena lalai, lupa akan dosa. Syahwat dan israr atau mengakalkan diri dalam perbuatan dosa, atau penyakit lengah. Orang yang lengah secara zahir pasti berbahaya. Dia sepeda motor ke sini, lengah di jalan, sudah cabur ke parit. Dosa di sepeda motor, dia naik di tangga majelisnya jamatalnya kalahin. Lengah daripada dosa ketika hidup lebih fatal lagi kalau di akhirat menyesal. Menuruti syahwat dan membiarkan diri berlumur dosa. Dan ini adalah penyakit hati yang sangat berat dan mencelakakan. Kalau lengah di dunia aja celaka, apalagi di akhirat. Penyakit yang banyak tidak disadari dan tidak dirasa oleh yang bersangkutan, seakan-akan orang tidak mempunyai dosa. Tidak seperti penyakit jasmani yang mudah dirasakan dan segera mengobati. Kita kalau penyakit jasmani nampak dilihat cepat ke dokter, apalagi hilang penciuman. Yang jujur pasti pernah ke sana. Cepat ke dokter, tensi, kekurangan apa? Ya dokter kekurangan duit pian ini. Nah kalau penyakit zahir cepat kita mencari dokter pengobatan zahir. Tapi kalau penyakit batin, penyakit hati belum ada kamu dokternya. Jarang orang ke tuan guru menanyakan penyakit batinku membuat aku lalai dan beribadat, apa obatnya? 10 orang tamu belum tentu ada 2 orang yang menanyakan itu. Yang ditanyakan laki berbicara. Yang ditanyakan kayak apa cara membayar hutang. Saja. Akhirnya apa? Minta air. Terima kasih Guru yang sudah mengasih air. Dah itu aja. Upahnya terima kasih. Nah lalu kita usahakan bagaimana cara mengobati penyakit batin hati yang lalai di dalam bertobat itu tadi.
Padahal dosa itu setiap hari dicatat oleh malaikat, dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal penyakit batin adalah lebih penting segera diobati, karena bahayanya membawa siksa yang tidak terasa dan berkepanjangan. Maka mengobatinya adalah dengan mengingat satu, bahwa taubat adalah wajib segera dilaksanakan, baik daripada dosa kecil ataupun dosa besar, wajib hukumnya pada taubat. Wajib, arti wajib apabila tidak pada taubat, dosa artinya membesar, menumpuk. Maka dari itu setiap kita mengisi pengajian majelis pasti diawali dengan taubat dulu. Belum zikir, istighfar. Yang pengajian pagi hari Minggu istighfar lebih banyak lagi dibaca sampai 100 kali. Kemudian dibimbing lagi taubatnya, taubat besar lagi. Nah, dengan sebab bersyariat beristighfar lagi tadi memohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang zahir nampak dilihat atau dosa yang tersembunyi. Di mana dosa tersembunyi? Khatar lintasan hati, menyangka orang yang tidak bagus, menyangka orang yang tidak baik di dalam lintasan hati, itu pun sudah dosa. Apalagi mulut berkata, dosa. Nah, kita berapa jam duduk di sini? Bisa 2 jam kita kada berdosa. Jadi yang berpandangnya kalau kita di sini urusan menggibah, apalagi memfitnah, apalagi mulut ditutup semuanya. Dalam berzikir aja kita lihat, ada yang terbukanya maskar. Bisa basah kalau maskar itu. Padahal waktu berzikir itu dibuka ada baju maskar mana. Insya Allah kita ini berbebas corona, jadi bukan majelis ini yang karena Allah memeliharakan orang yang taat kepadanya, dihindarkan daripada bala musibah. Itu sudah Tuhan menjamin. Perhatikan orang yang kena corona itu orang yang berkeliaran bertahu arah. Orang majelis perlu datang dengar. Asal ujung-ujung orang turun naik ke majelis saja. Turun pada rumah ke majelis. Nah, kada tahu nabi yang singgah di warung kopi pulang. Bro, itu pulang. Maka dihindari berkerumunan. Berkerumunan di majelis, insya Allah bersih aja seorangnya. Yang kedua, dengan melambatkan taubat, berarti yang kecil menjadi besar. Melambatkan bertobat. Dan yang besar menjadi berganda-ganda terus-terusan. Jadi dosa yang kecil jangan dianggap kecilnya, tapi dilihat di segi kelambatan kita bertobat, lalu menjadi besar akhirnya. Siapa manusia di dunia yang tidak berdosa? Jangan biar lihat tuan guru pada berdosa, habib pada berdosa, para kiai pada berdosa. Dosa lewat pandangan bisa. Kita keluar pada rumah melihat orang maksiat, kita menegur. Kada ditegur, dosa. Ditegur jadi berbahaya. Berjalan keluar pada rumah kita. Yang keluar pada majelis ini kan di jalanan melihat orang bercelana pendek. Laki-laki bercelana pendek, padahal punya terbuka aurat kita melihat. Dosa. Laki-laki melihat aurat perempuan pula, kata berkerudung pakai celana pendek. Ada yang anehnya lagi, berkerudung celana pendek. Ada pernah melihatnya? Aneh, nyata. Kepala berkerudung celana pendek, bajunya sebatas ini pun. Aneh kalau tak. Nah, tanpa melihat itu dosa. Yang ketiga, dosa adalah menghitamkan hati.
dosa menyebabkan hati menjadi gelap, menjadi hitam. Hati menjadi gelap dan tertutup akibat dosa, sehingga akhirnya bisa membawa kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak segera bisa terjadi di akhir umur, yaitu yang disebut su'ul khatimah. Di akhir umur, rata-rata kita yang hadir di sini umur 25 ke atas. Berapa lebihnya 25 itu? 17 ke atas ada di sini. Nyata 25 ke atas. Nah ini dari sini dosa ini tadi sehari titik dosa ini tadi, hati ibarat dicontoh kayak bola lampu. Sekali dititiki dengan spidol menjadi hitam. Kada pernah dibersihi titik akhirnya tidak akan menimbulkan cahaya. Itu namanya iman tidak memancar keluar. Apabila sudah tertutup yang bersih tadi, lalu menjadi barat segala-galanya, sinaran tadi tertutup, nur Rabbani dari Tuhan tadi tertutup. Yang keempat, siksa akibat dosa tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia dan di alam barzakh. Dunia, di alam barzakh, bahkan lebih fatal lagi di akhirat. Yang kelima, kemudian dosa adalah falsafah. Dosa adalah penghalang segala kebaikan. Dosa penghalang segala kebaikan. Kenapa jadi penghalang? Berat rasanya bila hendak pegawai kebaikan, berat rasanya bila hendak beribadat. Adalah orang lain itu. Habian bersyukur rajin sudah artinya hidayah itu ada. Ada yang datang belum asar saking memperhatikannya. Saking nyaraknya hidayah, saking rajinnya. Asal ke pasar gitu lah. Ya gimana ke pasar gitu. Atau juga orang itu jarak Arab jarak syahar datang bulan dari sembahyang, tapi jangan jadi nampak akan. Saking memperhatikannya dalam majlisnya. Dosa jadi akibatnya bencana dunia akhirat. Yang kelima, kemudian dosa penghalang segala kebaikan tadi juga termasuk penghalang rezeki yang halal. Nah, jadi kuncinya, suksesnya orang itu dunia dan akhirat adalah istighfar banyakin. Biar mengamalkan amalan suci, amunnya orangnya dosa banyak, doanya lambat dikabulkan. Jadi kuncinya tadi istighfar dulu banyakin. Setelah istighfar banyak, merujuk orang kepada Allah, minta ampun, hapus segala dosa, hanya meminta, lalu Tuhan mengabulkan. Ada kita amalannya betul istighfar baru. Penghalangnya lalu menjadi lambat, doa kita terkabul. Nah dengan itu lalu orang menjadi stres. Kenapa? Sebab doanya lambat dikabulkan Tuhan. Kalau doa orang itu cepat dikabulkan Tuhan, hilang stres. Coba minta rezeki, misal malam sembahyang hajat, dalam 5 hari ada yang dimintanya tadi. Ada yang mulai lambat, habis sembahyang hajat, minta rezeki banyak, setahun belum tentu kabul, lalu suudzon melawan Tuhan. Jahat sangka kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini kada perhatian aku, kada mendengarkan doaku. Nah itu suudzon kepada Allah. Jadi istighfar sebanyak-banyaknya, itu istighfar bagus dibaca. Sebanyak-banyaknya jangan berhitung. Kenapa jadi jangan berhitung istighfar? Pernahkah kita menghitung dosa? Ada pernah lah. Setiap hari kita berpandir AC di HP. Di HP, akhirnya habis pulsa. Kemana-mana aja aku tadi berpandir, padahal pandir ada artinya kalau bahari orang menyebut karena roaming. Pulsa kita disedutnya karena kita asik dalam berpandir. Bahari belum ada HP, kita bayar telepon di rumah.
Kalau nang besi telepon di rumah nih pernah. Sa telepon pas bayar ke kantor telepon membengkak asalnya 150 menjadi 500 utang amai. Kada berdiam lagi tangan mah. Biasa mau duit pas-pasan. Ke mana-mana aja apa tadi pandir maka bayarnya saya ini. Mana tahu ibarat itulah dosa kita asik dalam bebandir di akhirat dicatat harus dosa kita setiap hari. Nah, lalu tekniknya istighfar tadi setiap hari jangan berhitung. Yang keenam, dosa juga menyebabkan amal tidak diterima. Sebabnya, yang keenam, dosa juga menyebabkan amal tidak diterima. Takutan kata kita. Rajin beramal, cuma dosa setiap hari, bro. Menggibah orang, memfitnah orang, menghasut orang, lebih fatal lagi zaman pengaruhnya HP ini sus-susnya tetap buat. Ada apa? Khusus ujungnya Pak Ampiannya. Apa sus? Medsos. Medsos. Media sosial. Asik ini. Padahal saya tuh di dalamnya berita menghasut orang, memfitnah orang. Padahal kita sering membaca Yasin, bahkan kita setiap malam membaca Yasin. Yasin kita baca cuma kali dihayati artinya. Padahal jari-jari kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin sudah itu kita baca setiap malam. Jadi tidak ditadaburi itu Yasin artinya tidak dihayati akan makna. Asik kita datangnya kirim. Padahal ini mahasut memfitnah orang lain. Jadi HP itu ibarat pedang biar berisi pisau di rumah. Pisau itu sebenarnya salah menggunakan berbahaya. Tapi kalau dia pas menggunakannya jadi manfaat. Berisi HP. Di antaranya dosa yang tidak terasa barangkali diliwat jari-jari kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan pada hari yaitu hari akhir mahsyar, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berkata-kata kedua belah tangan. Ya jari-jari ini tadi ketik-ketik. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi kedua kaki. Kaki kita jadi saksi hadir ke sini di jalan. Tangan kita jadi saksi mengetik tasbih. Tangan kita jadi saksi mencatat. Nah ini untuk kebaikan. Membaca sos tadi. Medsos tadi. Nah, jadi ada baiknya, ada jeleknya orang yang bisa membijaksanai menggunakan HP itu. Yang ketujuh, dosa juga akibat penyakit taswif, artinya menunda-nunda taubat. Salah satu bujukan tipu daya syaitan supaya manusia celaka. Dosa tadi. Kebanyakan penyesalan ahli neraka adalah karena taswif atau sebab menunda-nunda taubat. Jadi salat sunat taubat itu jangan menunggu malam nisfu Sya'ban. Kita malam nisfu Sya'ban hanya sunat taubat. Padahal setiap malam itu bagus kalau bisa. Kalau tidak bisa setiap malam, kerjakan ulimu yang bisa bulan seminggu sekali. Ambil waktunya malam Jumat. Siapa yang mengerjakan itu salat sunat taubat, Allah mengampuni dosanya 40 buah kiri kanan muka belakang. Manfaat membawa kepada orang lain. Di samping dosa kita diampuni, seandainya dosa seseorang nisbah banyaknya pohon daun-daun kayu yang di dunia, yang tumbuh sedunia yang pohon kayu ada daunnya di situ, nisbah itu banyaknya dosa diampuni Allah. Nisbah banyaknya buih yang ada di laut diampuni Allah. Nisbah banyaknya batu kerikil yang ada di atas bumi diampuni Allah. Nisbah banyaknya dosa sebanyak pasir yang ada di atas bumi diampuni Allah. Itu hikmahnya mengerjakan salat sunat taubat. Nah, aku belum bisa jadi begini. Cari di dalam kisah Amaliyah, saudara.
Kalau pada hafal ayatnya yang panjang yang pendek, sementara belum hafal. Kalau ayatnya panjang kan itu alladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa ni'ma ajrul 'amilin. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah baca wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Astagfirullah, 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 hanya rokok. Nah, kalau yang ada hafal itu boleh diganti dengan ayat 2 kol. 2 kul. Boleh gantinya. Yang penting niatnya usolli sunnatat taubati rakaat ini lillahi ta'ala. Baca Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu. Nah, habis itu baca istighfar dulu 100 kali. Menyambut doa baca sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, seterusnya. Dicari di sadar salah amaliyah. Mumpung kita ini masih ada umur lagi. Jadi jangan menunda-nunda tobat. Contoh yang nyata. Jadi kalau kita melihat ulama-ulama bahar itu karena berdoa pengambulan orang pasti banyak dosa. Itu contoh yang nyata. Perhatikan kiai bahari. Mereka tidak sibuk pegawai, tapi ada aja saja doa. Orang minta kena doa dikabulkan Tuhan itu contoh yang nyata dulu. Nah, jadi sebaliknya kita pun ittibak, ikuti ulama-ulama bahar itu. Kemudian yang kedelapan, akibat mengharapkan rahmat Allah dan pengampunannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berjanji yang diampuni dan diberi rahmat hanya bagi yang bertaubat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Artinya orang yang cerdik adalah orang yang selalu menghitung-hitung diri dan selalu beramal untuk sesudah mati. Itu orang yang cerdik. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti nafsunya akan keinginannya yang menyalahi syariat dan bercita-cita atas Allah subhanahu wa ta'ala bermacam-macam kebaikan atau cita-cita. Tuh. Orang yang cerdik berjadiin menghitung bakal sanggup untuk mati. Terakhir yang ke-9, waktu yang membatasi kita. Sampai di sini yang dapat uraikan, mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua dengan berkah Rasulullah, dengan berkah majlis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita zahir dan batin. Begitu pula dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajat dunia wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memurahkan rezeki kita yang halal dan barakah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kepada kita semua bala-bala bencana yang tidak kita inginkan, terutama bala wabah corona. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala macam penyakit kita zahir dan batin. Biyatil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله